Mengapa Yesus dibaptis? Padahal Yesus tidak berdosa. Baptisan ini kan untuk orang berdosa yang memerlukan pertobatan. Sedangkan Yesus tidak berdosa dan tidak memerlukan yang namanya pertobatan itu. Lalu untuk apa Yesus dibaptis? Langsung saja mari kita jawab. Untuk kawanku semuanya, selamat datang di Pusat Rohani. Damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semuanya. Jika yang hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, mungkin ada teman-teman yang bertanya ya, kenapa kok Yesus ini dibaptis? Padahal Yesus ini kan tidak berdosa, tidak memerlukan pertobatan dan lain sebagainya. Tetapi kenapa kok dibaptis juga? Teman-teman perlu tahu bahwa Yesus Kristus, Tuhan kita, datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani, bahkan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Seperti yang tertulis di Injil Matius pasal ke-20 ayat ke-28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini tujuannya apa? Bukan untuk, saya ini Tuhan loh, sembahlah saya, sujudlah kepada saya. Enggak seperti itu. Tetapi Tuhan Yesus Kristus yang mulia, Tuhan kita, rela datang ke dunia ini mengambil rupa seorang hamba seolah-olah sama seperti kita. Gitu loh. Orang-orang berdosa, orang-orang yang ya seperti kita ini gitu loh. Hamba, seorang hamba. Padahal dia yang mulia. Filipi pasal kedua ayat ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Datang ke dunia ini mengambil rupa seorang hamba sama seperti kita. Seolah-olah sama seperti kita, orang-orang berdosa. Padahal dia tidak berdosa. Dia tidak memerlukan yang namanya pertobatan. Tetapi Tuhan Yesus Kristus dibaptis juga. Jadi seolah-olah sama seperti kita gitu loh. Seperti orang-orang yang berdosa. Tetapi Yesus tidak berdosa. Seolah-olah seperti orang yang memerlukan pertobatan. Padahal dialah yang memberikan pertobatan, pengampunan, penebusan bagi banyak orang. Injil Matius pasal ketiga ayat ke-11. Kata Yohanes Pembaptis, Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia, yang dimaksud adalah Tuhan Yesus Kristus yang datang ke dunia ini, yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Yohanes Pembaptis sendiri berkata, Aku membaptis kamu dengan air. Tetapi Dia yang Maha Kuasa yang datang ke dunia ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi Yohanes Pembaptis sendiri berkata, bahkan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Karena apa? Dia yang Maha Kuasa, yang mulia gitu loh. Aku ini siapa gitu loh. Aku hanya membaptis menggunakan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi Dia yang Maha Kuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus, akan membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Wow, luar biasa. Sekarang mari kita baca nubuatan tentang Tuhan Yesus Kristus di Perjanjian Lama. Di dalam kitab Nabi Yesaya pasal ke-53 mulai dari ayat ketiga. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan, seolah-olah tidak layak gitu loh. Tuhan Yesus Kristus itu loh. Ngerti kan? Dihina, dicaci, seolah-olah tidak layak Tuhan Yesus Kristus itu dilihat gitu loh. Saking apa? Saking hinanya. Padahal
Di ayat keempat poinnya. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Kita orang-orang berdosa ini loh yang malah ditanggung gitu loh. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Dipikul, dihina, dicaci, direndahkan. Padahal dosa-dosa kita yang dipikulnya gitu loh. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Elohim. Seolah-olah dia orang yang hina, orang yang berdosa, dicaci, dihina, disalibkan. Padahal dia menanggung dosa-dosa kita. Kita orang-orang berdosa ini loh. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Dicaci, dihina, disalibkan. Kejahatan kita. Orang-orang yang menyalibkan, menghina, mencaci gitu. Manusia, orang-orang berdosa. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi kalau ada orang yang malah menghina, mencaci Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kok disalib, Tuhan kok gini, Tuhan kok begitu. Nah, jadi seperti itu teman-teman, saudaraku semuanya. Kenapa Tuhan Yesus Kristus dibaptis? Padahal Tuhan Yesus Kristus tidak berdosa dan tidak memerlukan yang namanya pertobatan. Tetapi Tuhan Yesus Kristus yang mulia rela datang ke dunia ini, mengambil rupa seorang hamba seolah-olah sama seperti kita, orang-orang berdosa ini. Padahal dialah yang akan memberikan keselamatan, penebusan, pengampunan. Oke? Nah, baik kawan, cukup sekian dulu video kita kali ini. Semoga teman-teman saudaraku semuanya terberkati. Untuk teman-teman yang mungkin baru saja menonton video di channel YouTube Pusat Rohani, bisa dukung kami dengan cara tekan tombol subscribe-nya untuk mendukung channel ini agar terus berkembang dan mewartakan kerajaan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, baik kawan, terima kasih sudah menonton video di channel YouTube Pusat Rohani. Damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semuanya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.